Halo guys, kami dari kelompok 6 dan ini adalah Tung 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 sahur. Sorry guys, tadi ada kesalahan teknis. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang Dewan Komisaris. Selamat menyaksikan. Guys, kita mulai bahas skrip presentasi kelompok yuk. Topik kita, Dewan Komisaris. Oke gas, aku mulai duluan ya. Nah, Dewan Komisaris itu organ penting di perusahaan yang menganut sistem dua badan, direksi dan komisaris. Dua badan? Berarti kayak pasangan duet dong. Yang satunya nyanyi, satunya lagi nonton. Bisa juga, direksi jalankan operasional, Dewan Komisaris yang ngawasin. Tapi, nggak boleh ikut campur dalam keputusan operasional. Nah, fungsi utamanya itu mengawasi dan memberikan nasihat ke direksi. Dipilihnya melewati RUPS atau rapat umum pemegang saham. Berarti mereka nih kayak CCTV perusahaan ya? Tapi dengan jas formal dan rapat berkala. Tugas hukumnya ada banyak. Ada duty of care, duty of loyalty, dan duty of interest. Wih, berarti kayak superhero versi kantor dong. Ada yang hati-hati, setia, terus ada yang netral juga. Yang pertama, duty of care, yaitu hadir rapat, jujur, awasi internal kontrol, dan nggak boleh lalai. Nah, untuk duty of loyalty, kita harus kerja demi kepentingan perusahaan, bukan cari keuntungan buat diri kita sendiri. Jadi nggak bisa nebeng proyek ya? Pasti kena etik tuh. Yang terakhir, duty of interest, yaitu bersikap netral. Bahkan, kalau ada konflik dengan pemegang saham, mereka tetap nggak bisa dipecat semena-mena. Dan jangan lupakan dua hal penting nih, jaga kerahasiaan informasi dan berhak akses data penting milik perusahaan. Jadi komisaris nggak bisa bocorin info buat konten TikTok dong? Ya, gagal viral deh. Komisaris itu ada dua jenis nih, komisaris independen dan komisaris delegasi. Jadi independen tuh yang netral banget ya? Nggak punya saham, nggak punya saudara di dalam, terus nggak punya mantan di situ juga. Ya, kurang lebih begitu. Harus benar-benar bebas dari pengaruh internal. Kalau komisaris delegasi biasanya mewakili pemegang saham, tapi tetap harus patuh etika dan enggak punya kasus. Jadi kayak orang dalam, tapi wajib jaga profesionalitas. Berat juga ya. Makanya komposisi harus seimbang. Komisaris independen itu penting untuk objektivitas pengawasan. Hey, that's pretty good. Dewan Komisaris bisa membentuk komite-komite khusus seperti audit, nominasi dan remunerasi, tata kelola, dan juga komite resiko. Komite audit itu mengurus laporan keuangan dan kontrol internal dari perusahaan. Nah, untuk ketua komitenya itu harus komisaris independen. Yang nominasi dan remunerasi itu pasti ngurus promosi dan gaji juga ya? Betul, termasuk usulan calon anggota komisaris yang akan dibawa ke RUPS. Ada juga komite tata kelola yang mengawasi praktik perusahaan dan bahkan yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan. Wih, komplit banget dong. Berarti tinggal kurang komite drama dan komite percintaan kantor doang nih. A few moments later. Kalau jumlah komisaris lebih dari satu, wajib menunjuk nih untuk yang menjadi komisaris utama, tapi statusnya tetap setara. Istilahnya primus inter pares, yaitu pemimpin di antara yang setara. Jadi bukan bosnya, tapi semacam koordinator ya?
Jadi nggak bisa semena-mena. Tugasnya menjadwalkan rapat, jadi penghubung antar organ, dan memastikan semua informasi sampai ke semua pihak. Dan wajib jaga diskusi agar tetap sehat dan objektif. Kalau kita bikin dewan komisaris, Rizky, aku mau pilih kamu jadi komisaris utama deh. Siap, asal kalian siap diawasi tiap hari sih. Komisaris juga nggak boleh sembarangan untuk dipilih, ada syaratnya nih. Benar, yang pertama, tidak pernah pilot. Yang kedua, dihukum karena kejahatan finansial. Yang terakhir, menyebabkan perusahaan bangkrut. Berarti yang pernah gagal buka usaha cilok karena boncos aman dong? Selama nggak ngerugiin negara dan nggak bikin OJK turun tangan, aman sih. Jumlahnya juga penting, harus cukup untuk efisiensi. Tapi jangan kebanyakan sampai kayak rapat RT ya. Untuk proses pengangkatan dan pemberhentian harus lewat rapat umum pemegang saham dan hasilnya nanti itu harus transparan. Perusahaan publik harus mempublikasikan profil calon komisaris minimal 20 hari sebelum RUPS. Biar netizen bisa nyelidik dulu ya. Siapa tahu calon komisarisnya influencer kripto. Rapat komisaris minimal diadakan setiap 2 bulan dan harus quorum, ada suara mayoritas. Dan kalau lalai menjalankan tugas, tentu bisa dikenakan sanksi hukum, termasuk tanggung jawab atas kerugian perusahaan. No, jadi ini bukan cuma jabatan keren buat gaya-gayaan ya. Ini nih tanggung jawab yang besar dong. Kesimpulannya, Dewan Komisaris bukan cuma simbol formalitas, tapi bagian vital dari tata kelola perusahaan. Fungsi pengawasan dan etika itu kunci untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Kalau kita nanti jadi komisaris beneran, aku minta syarat dong. Ruang kerjanya ada sofa, kopi gratis, dan gak ada rapat hari Senin. Langsung gugur deh di duty of care. Dan kayaknya duty of coffee nggak masuk regulasi deh. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting.